Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kismet. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang produktivitas yang ada di mata kuliah manajemen operasi. Pada minggu pertama, saya yakin kalian sudah mendapatkan gambaran secara umum apa itu manajemen operasi, ya, sehingga pada video kali ini saya akan masuk sedikit lebih dalam tentang produktivitas. Pada minggu pertama, kalian sudah dijelaskan bahwa ternyata ada 3 tujuan dari manajemen operasi, yaitu adalah bagaimana peningkatan efektivitas, bagaimana peningkatan efisiensi, dan yang terakhir, bagaimana peningkatan produktivitas. Jadi, produktivitas dalam manajemen operasi itu adalah suatu tantangan tersendiri bagi perusahaan. Kenapa? Karena penciptaan barang maupun jasa itu membutuhkan sebuah transformasi input menjadi output. Semakin efisien transformasi itu, maka sebetulnya perusahaan akan semakin produktif. Jika perusahaan semakin produktif, maka nilai tambah yang ada pada barang maupun jasa itu akan semakin besar. Jadi, dalam slide ini bisa dilihat bahwa produktivitas itu adalah sebuah rasio, ya, antara output dibagi oleh input. Jadi, manajer operasi itu sebetulnya memiliki tanggung jawab, ya, atau kewajiban untuk bagaimana bisa meningkatkan rasio dari produktivitas ini. Ya. Nah, kalau rasio dari produktivitas ini bisa ditingkatkan, maka secara tidak langsung manajer operasi itu sudah juga meningkatkan efisiensi. Jadi sebetulnya peningkatan produktivitas ini itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama apa? Yang pertama adalah mengurangi input, tapi outputnya itu tetap. Atau yang kedua, outputnya bertambah, tapi inputnya konstan. Itu 2 cara bagaimana peningkatan rasio produktivitas bisa ditingkatkan. Nah, kemudian kita juga bisa melihat bahwa produktivitas dalam slide ini, juga dalam manajemen operasi, itu terbagi menjadi 2. Ada produktivitas untuk faktor tunggal, dan ada produktivitas untuk multifaktor. Jadi produktivitas untuk faktor tunggal, ya, dia hanya menggunakan satu perbandingan sumber daya atau input terhadap barang atau jasa yang dihasilkan. Jadi, sekali lagi, produktivitas faktor tunggal adalah perbandingan satu input terhadap output. Sedangkan produktivitas multifaktor itu adalah perbandingan banyak atau seluruh sumber daya atau input terhadap output. Ya, jadi kalau faktor tunggal dia hanya satu input, satu komponen input, tapi kalau multifaktor itu ada banyak atau seluruh faktor yang dimasukkan dalam input. Saya ambilkan contoh ini, ya.
Ini ada suatu contoh soal berbentuk esai, di mana kita bisa melihat sebetulnya, dari contoh ini saya bacakan terlebih dahulu. Suatu perguruan tinggi menetapkan besar biaya per semester sebesar 100.000. Selain itu, ada biaya untuk mengikuti kegiatan laboratorium sebesar 100.000. Ada rata-rata untuk satu kelas, ya, sebanyak 50 mahasiswa. Dan setiap mahasiswa itu mendapatkan 3 SKS. Berdasarkan perhitungan ditentukan bahwa terdapat biaya tenaga kerja sebesar 4 juta per kelas, ada biaya operasional kelas sebesar 20.000 per mahasiswa per kelas, dan ada biaya overhead sebesar 25 juta per kelas. Jika dosen datang rata-rata dalam seminggu selama 14 jam, dan perkuliahan berjalan selama 16 minggu untuk setiap kelas, maka kita diminta untuk menghitung produktivitas multifaktor dan juga produktivitas dosen. Jadi dari sini bisa dilihat ya bahwa ternyata lebih dari satu untuk input. Ya. Jadi bisa dilihat seperti misalkan ya, apa saja, ada biaya per semester, ada biaya laboratorium, ada mahasiswa, ada jumlah SKS, ada biaya tenaga kerja, dan lain sebagainya. Ya. Jadi itu adalah input. Lalu bagaimana untuk menjawab pertanyaan itu? Yang pertama, menghitung produktivitas multifaktor. Jadi sebetulnya kita harus tahu dulu bahwa untuk menghitung produktivitas, tadi saya jelaskan di slide awal, ini, produktivitas adalah rasio atau perbandingan antara output dengan input. Output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Nah, dalam contoh soal ini, ya, kita bisa lihat bahwa outputnya bisa dihitung dari ini, jumlah mahasiswa, kemudian ada berapa SKS, ya, 3 SKS, kemudian ada biaya laboratorium dan biaya per semester. Ya, dia menetapkan biaya per semester 100.000 dan biaya laboratorium sebesar 100.000. Ya, itu adalah output yang dihasilkan. Jadi totalnya adalah 30 juta per kelas. 30 juta rupiah per kelas. Itu outputnya. Sedangkan inputnya itu bisa dilihat ya, 4 juta tadi adalah biaya tenaga kerja. Kemudian ada 20.000 itu adalah biaya operasional kelas dikalikan dengan jumlah mahasiswanya 50, ditambahkan biaya tetap atau biaya overhead sebesar 25 juta per kelas. Kemudian itu ditambahkan ya, menghasilkan 30 juta rupiah per kelas. Jadi tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Output yang dihasilkan dibagi dengan input yang digunakan, yaitu 30 juta per kelas outputnya dibagi dengan inputnya 30 juta per kelas. Ini kebetulan angkanya sama. Jadi hasilnya adalah 1. Ya. Nah, kemudian bagaimana menghitung produktivitas dosen? Jadi sama, produktivitas tadi rumusnya adalah output yang dihasilkan dibagi dengan input yang digunakan. Outputnya sudah kita hitung di atas sebelumnya. Ya, ada 30 juta rupiah per kelas.
Sekarang tinggal kita hitung inputnya. Nah, input yang digunakan. Ya, kita bisa lihat dalam soal ya, bahwa terkait dengan dosen itu datang rata-rata dalam seminggu 14 jam. Dan perkuliahan berjalan selama 16 minggu untuk setiap kelas. Itu digunakan sebagai input. Sehingga hasilnya adalah 224 jam per kelas. Sehingga tinggal dimasukkan ke dalam rumus produktivitas. Apa tadi? Output yang dihasilkan dibagi dengan input yang digunakan. Yaitu 30 juta rupiah per kelas dibagi dengan 224 jam per kelas. Jadi, produktivitas dosen itu adalah 133,93 rupiah per jam. Jadi itu contoh bagaimana menghitung produktivitas untuk multifaktor. Kalau untuk faktor tunggal, saya rasa tidak ada kesulitan yang berarti. Kenapa? Karena output yang digunakan itu hanya satu. Seperti contohnya di sini adalah output yang digunakan itu adalah unit, yaitu 1000 unit per minggu. Sehingga untuk menghitung produktivitas, membagi output dengan input. Jadi 1000 unit dibagi dengan inputnya adalah jam kerja sebanyak 40 jam, menghasilkan produktivitas adalah 25 unit per jam. Baik, sekian video singkat dari saya terkait produktivitas. Mudah-mudahan membantu. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.